A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fuad Nassar. Yang kami hormati Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Syamsul Bahri. Dan tentu saja yang kami hormati para penyuluh di seluruh Indonesia, baik PNS maupun non-PNS yang sudah bergabung bersama kita dalam webinar peran penyuluh agama Islam dalam mengampanyekan Prokes 5M kepada masyarakat. Tentu saja banyak hal yang sudah dilakukan oleh para penyuluh di seluruh Indonesia. Sejumlah program telah kami beritakan melalui media komunikasi, media informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dan berkaitan dengan pesan khusus dari pemerintah kepada seluruh penyuluh, oleh karena itu kita akan mendengarkan arahan dan juga barangkali ada pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan juga Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sambil menunggu proses inviting dari Bapak Staf Khusus, atas izin beliau, kita akan memulai acara kita. Mari sama-sama kita awali acara dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang pertama, barangkali dapat memberikan pengantar Bapak Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Bapak Muhammad Fuad Nassar. Kami laporkan bahwa antusiasme pendaftar demikian luar biasa banyak. Pada kesempatan webinar kali ini membuktikan bahwa para penyuluh di seluruh Indonesia sudah sangat siap dan terus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kepada Bapak Fuad Nassar, dengan segala hormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Isfah Abidal Aziz dan Bapak Muhammad Nuruzzaman yang dalam proses masuk ke dalam Zoom meeting. Yang saya hormati Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Syamsul Bahri. Yang saya hormati seluruh penyuluh agama Islam dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang menyambut dengan sangat baik webinar pada pagi hari ini. Peran penyuluh agama Islam dalam mengkampanyekan Prokes 5M kepada masyarakat. Seperti kita semua mengalami masa-masa pandemi COVID-19 yang belum melandai di negara kita, menuntut kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari semua komponen masyarakat, termasuk dari jajaran Kementerian Agama yang memiliki peran dan pengaruh di dalam kehidupan masyarakat, dalam komunikasi sosial kita, keberadaan kita di tengah-tengah umat. Tidak sekedar memberikan penjelasan tentang kondisi bahaya COVID-19, tetapi juga memberikan ketenangan kepada umat, memberikan penyadaran kepada umat berkaitan dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan, pentingnya memahami hubungan antara ikhtiar dan takdir. Kita semua meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Agama juga mengajarkan untuk meminimalisasi resiko, untuk menghindari kemudaratan. Kita perlu melakukan ikhtiar, perlu melakukan upaya-upaya dalam menjaga diri, dalam menjaga keluarga, menjaga orang-orang di sekitar kita agar tidak terpapar COVID-19 dan varian barunya, yang mana kecepatan penularannya
sangat tinggi sekali, dan kita juga melihat bagaimana kondisi di masyarakat, keterbatasan fasilitas rumah sakit, kelelahan tenaga kesehatan, kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita yang sehari-harinya harus menghentikan kegiatan aktivitasnya, membatasi untuk demi keselamatan dan kesehatan. Pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan PPKM yang diperpanjang dengan PPKM level 3 dan 4, tentu dengan mempertimbangkan secara komprehensif segala aspek, segala kemaslahatan. Dan kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh-tokoh Islam, para pimpinan ormas-ormas Islam yang telah memberikan dukungan secara terbuka terhadap kebijakan perpanjangan PPKM ini. Ini semua adalah bagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar kita bersama untuk melawan COVID-19. Baik dari aspek kesehatan, aspek agama, maupun aspek sosial ekonomi yang memerlukan tanggung jawab, memerlukan kepedulian, dan memerlukan peran aktif kita bersama. Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi respon positif para sahabat penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia terhadap langkah-langkah kita menggerakkan peran penyuluh dalam mengkampanyekan prokes 5M kepada masyarakat. Ini kita lakukan secara berkelanjutan, secara masif, dan tentu diharapkan dari upaya ini kita berdoa kepada Allah semoga memberikan pengaruh yang kita harapkan dalam perkembangan situasi COVID-19 dalam hari-hari ke depan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, kita harus bangkit, kita harus bertahan, dan kita harus menyemangati umat kita, menyemangati masyarakat kita, bahwa hari-hari yang berat ini, awan gelap yang masih menyelimuti langit Indonesia ini, semoga dapat segera berakhir dan kita dapat kembali kepada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kita terus berusaha, kita tidak boleh lengah, berikhtiar, bekerja, berdoa, bertawakal. Itu semua adalah bagian dari ajaran agama Islam yang perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu sebagai pengantar pembuka dari kami. Kami juga menyampaikan salam dari Bapak Dirjen Bimas Islam terhadap kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Direktur, oleh Bapak Staf Khusus dapat dimasifkan, dapat diresonansikan oleh teman-teman sahabat-sahabat penyuluh agama kepada umat binaannya masing-masing. Baik melalui media yang sudah ada, semi tatap muka, ataupun hal sesuai dengan kondisi wilayah, maupun juga melalui media-media yang kita lakukan ya, melalui secara virtual, sosial media, dan sebagainya. Pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan protokol kesehatan itu harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Demikian Pak Sigit yang dapat kami sampaikan, dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar peran penyuluh agama Islam dalam mengkampanyekan prokes 5M kepada masyarakat kita buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, hidayah, dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris, dan ahlan wa sahlan, kami di dalam daftar peserta sudah melihat ada di username ada Bapak Muhammad Nuruzzaman, Gus Nuruzzaman nampaknya sudah bersama kita. Mohon untuk barangkali dijadikan co-host supaya dapat membuka mikrofon mandiri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon izin, apa kabar Gus? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, ini masif sekali Gus, peserta kita, ribuan peserta yang di waiting list. Jadi Gus Isfah juga, Gus Alex sudah masuk. Alhamdulillah, ini teman-teman luar biasa. Rasanya antusiasme teman-teman penyuluh untuk bersiap siaga mendapatkan amanah dari pemerintah. Baik, kepada Gus Alex dan Gus Nurzaman, kepada admin mohon izin mikrofonnya untuk selalu di on. Gus Isfah. Kita sapa dulu untuk Gus Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mohon izin Gus, ini alhamdulillah antusiasme penyuluh di seluruh Indonesia luar biasa sekali untuk mengikuti acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Gus, alhamdulillah. Kemudian kami informasikan bahwa di dalam ruang meeting ini selain ada Gus Alex dan juga Gus Nurzaman, ada Sekretaris Ditjen Bimas Islam Bapak Muhammad Fuad Nasar, kemudian juga ada Direktur Penerangan Agama Islam Bapak Syamsul Bahri, dan 1.000 orang penyuluh di seluruh Indonesia yang mengikuti melalui Zoom dan selebihnya melalui channel YouTube Bimas Islam TV. Kemudian kepada para peserta kami informasikan bahwa Anda dapat berinteraksi dengan narasumber, barangkali ada hal-hal yang ingin dilaporkan atau disampaikan terkait dengan inovasi dan tanggung jawab serta program-program yang Bapak Ibu lakukan di daerah dalam rangka memberikan edukasi terkait protokol kesehatan kepada masyarakat luas. Mohon izin kepada Bapak Staf Khusus yang kami hormati, kami akan memberikan kesempatan kepada Direktur Penerangan Agama Islam terlebih dahulu untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan program-program penyuluh di bidang edukasi 5M kepada masyarakat. Kepada Bapak Direktur Penerangan Agama Islam dengan segala hormat untuk menyampaikan sedikit pengantar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati dan kita muliakan Gus Menteri, beliau Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Khomas, yang kita hormati Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Kamarudin Amin, yang kami hormati Bapak-Bapak dari staf khusus Kementerian Agama, wabil khusus Al-Mukarram, Gus Bib Jaman, dan juga Laura Kiai Haji Isfah Abidal Aziz, yang kami hormati segenap pejabat eselon 2 di lingkungan Bimas Islam, yang kami hormati para kasubdit, para kasih, dan seluruh jajaran penyuluh agama Islam se-Indonesia yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi membuktikan bahwa kita punya semangat besar untuk senantiasa berikhtiar dan berjuang mengawal negeri ini untuk selamat dari bahaya COVID-19 secara sinergi dan simultan. Kita akan nanti mendapat arahan dari Bapak-Bapak staf khusus terkait bagaimana kita tampil di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menjelaskan tentang bahaya daripada pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, wabil khusus kepada narasumber kita, Bapak staf khusus kita yang kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mempunyai 50.000 penyuluh agama Islam, PNS dan non-PNS. Satu kekuatan yang tidak bisa kita abaikan sebagai ujung tombak terdepan di tengah-tengah masyarakat
dari berbagai macam komunitas masyarakat yang ada di Indonesia ini. Para penyuluh tampil hadir mewakili pemerintah untuk memberikan penjelasan dan jawaban terhadap situasi yang sedang terjadi. Dan barang tentu para penyuluh mempunyai semangat komitmen yang sudah sering kita gelorakan bahwa kita semangat, kompak, inovatif, dan ikhlas. Karena semangat merupakan kekuatan, kompak juga merupakan kekuatan, inovatif adalah suatu ide-ide yang harus kita bangun di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita dapat diterima dan mampu berdialog secara tematis terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kepada masyarakat kita sesuai ukurannya. Tetapi semua yang kita lakukan itu kita tidak lepas daripada ikhtiar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faiza azam tafatawakal 'ala Allah. Kita kembalikan semua ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada ikhtiar lahiriah kita meminta dan memohon kepada Allah agar kita terhindar dari bahaya Covid ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, prestasi para penyuluh yang telah dilakukan selama ini luar biasa. Kami laporkan kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Staf Sus bahwa para penyuluh kita telah tampil di tengah-tengah masyarakat, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan tidak sedikit mengorbankan materi dengan satu maksud bersama-sama ingin tampil sebagai khairu ummah, tampil sebagai umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik aku keluarkan untuk manusia, yaitu orang-orang yang senantiasa mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan munkar. Kehadiran para penyuluh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahwa penyuluh hebat, penyuluh siap mengawal semua program-program Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, cinta NKRI sebagai teladan bagi bangsa dan negara ini. Insya Allah, ketika kita punya niat yang kuat, ketulusan yang kuat, maka kita akan menjadi manusia yang akan memperoleh derajat mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita adalah khalifah di muka bumi ini untuk mengatur bumi ini menjadi tentram dan damai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil seluruh Indonesia, Bapak Kepala Bidang, Bapak Kepala Kemenag, Bapak Kepala KUA, dan seluruh jajaran yang terkait yang telah memberi motivasi dan semangat kepada para penyuluh kami. Kami di pusat akan terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas para penyuluh dengan bekerja sama dengan Kominfo, misalnya meningkatkan kemampuan TIK para penyuluh untuk mencoba menjawab narasi-narasi yang selama ini berbau hoax melalui media-media sosial. Kita latih ya, baik secara luring maupun secara daring. Karena situasi sementara ini maka kita lakukan secara daring. Hampir sudah sebagian kita lakukan upaya pemahaman dan memberikan pengetahuan tentang TIK agar penyuluh pada saatnya tampil menjadi penyuluh yang hidup di zaman digital ini. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, lebih dari itu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pula melalui pengajuan anggaran, melalui Komisi 8. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah kabulkan semua ini sehingga apa yang kita lakukan juga mendapat perhatian daripada pemerintah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Semangat untuk penyuluh, mari kita sama-sama yelkan. Penyuluh agama Islam, kompak, hebat, motivatif, dan ikhlas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Syamsul Bahar yang telah memberikan pengantar dalam acara kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya kami tentu saja juga sudah tidak sabar sebagaimana Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan arahan atau barangkali mungkin ada pokok-pokok pikiran terkait hal apa saja yang bisa dieksplor oleh teman-teman penyuluh dalam kaitannya memberikan edukasi terkait prokes 5M kepada masyarakat. Kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Isfah Abidal Aziz, staf khusus
Menteri Agama Republik Indonesia di bidang kerukunan umat beragama. Beliau biasa disapa Gus Alex, dan kita doakan semoga beliau senantiasa sehat selalu. Kepada Gus Alex dengan segala hormat kami silakan untuk menyampaikan paparan kepada para penyuluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana biqisasil ghabirin wa ja'alaha 'ibratan littabi'ina ila yaumiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Himas Islam, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dirjen Himas Islam, Bapak-Bapak Direktur di Direktorat Jenderal Himas Islam, jajaran Eselon 3, dan seluruh Bapak Ibu penyuluh agama Islam yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khususnya juga yang saya hormati senior saya Habib Muhammad Nuruzzaman, staf khusus Menteri Agama. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertemu melalui media Zoom meeting ini untuk secara bersama-sama kita membangun komitmen dan memperkuat kembali tekad kita untuk berbuat yang terbaik, memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara, utamanya untuk Kementerian Agama, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin singkat saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kampanye protokol 5M, karena mungkin nanti selepas ini Mas Habib Nuruzzaman juga akan menyampaikan paparan beliau, dan jam 10 harus mendampingi Menteri Agama untuk mengikuti rapat terbatas kabinet. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perlu kami sampaikan bahwa saat ini di masyarakat kita itu ya, di beberapa daerah utamanya terjadi lonjakan kasus COVID yang cukup signifikan. Jadi beberapa daerah itu terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19 yang cukup signifikan, yang kalau kita coba urai lebih lanjut, ada beberapa hal yang menjadi penyebab ya, yang menyebabkan lonjakan kasus ini menjadi sangat signifikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama adalah munculnya varian baru ya, munculnya varian baru yang memiliki potensi yang lebih menular, yang lebih berbahaya, dan penyebarannya menjadi sangat lebih cepat. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, ada situasi, ada keadaan di mana masyarakat kita, khususnya umat Islam, itu sampai pada titik jenuh ya, karena sekian waktu ini kita harus terus menjalani protokol kesehatan. Ada titik di mana kita mengalami sampai pada titik jenuh, ditambah lemahnya ya, berkurangnya semangat dari berbagai pihak untuk terus mendorong kepada umat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ada perasaan, ada pemahaman di kalangan masyarakat, di kalangan umat yang beranggapan bahwa seseorang yang sudah divaksin itu kebal terhadap COVID-19. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat gitu ya, karena seseorang yang meskipun sudah divaksin tetap memiliki potensi dan risiko tertular yang sama dengan orang yang belum divaksin. Sehingga kemudian pemahaman yang muncul di masyarakat bahwa seseorang apabila sudah divaksin itu merasa kebal, itu menjadi tidak benar.
Dan karena munculnya pemahaman yang seperti ini berakibat pada sikap umat yang kemudian menjadi longgar, abai, dan tidak lagi disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan problem yang keempat adalah masih rendahnya vaksinasi capaian vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang sampai saat ini kita melihat capaian vaksinasi nasional itu masih belum sampai pada titik capaian yang menjadi target dari pemerintah. Oleh karena itu, beberapa hal inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus penularan COVID-19 yang cukup signifikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa waktu yang lalu kita melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang dipimpin oleh Menko Marves, yang salah satu amanat dan penugasan yang diamanatkan kepada Kementerian Agama adalah bagaimana Kementerian Agama bisa menggerakkan seluruh perangkat, seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama untuk secara terus-menerus melakukan kampanye, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, Kementerian Agama sebagai kementerian dengan struktur vertikal saat ini memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, utamanya di penyuluh. Penyuluh Kementerian Agama, penyuluh agama Islam yang PNS non-PNS ini tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum ini nanti kita berharap kepada seluruh penyuluh agama Islam, PNS non-PNS, dapat melakukan berbagai upaya-upaya yang bersifat edukatif kepada masyarakat, kepada umat Islam. Tentunya tidak bisa sendirian, tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam, para ustadz, para kiai, dan berbagai stakeholder yang lain, dengan kepolisian, dengan TNI, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa kemudian kendor. Ini harus terus-menerus kita sampaikan kepada umat, kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali mungkin di lapangan kita harus berhadapan dengan berbagai pihak yang memiliki cara pandang yang berbeda. Umpamanya ada pihak-pihak tokoh masyarakat, tokoh Islam yang menyampaikan bahwa COVID ini ada rekayasa. COVID ini adalah gerakan konspiratif. Vaksin ini adalah upaya melemahkan umat Islam dan seterusnya. Nah, dalam hal menghadapi cara pandang yang seperti ini, teman-teman, sahabat-sahabat penyuluh harus terus berusaha memberikan edukasi yang baik, memberikan edukasi yang santun kepada berbagai pihak, tentunya dengan menggandeng, berkolaborasi bersama berbagai stakeholder pada tingkat struktur masing-masing. Teman-teman Kementerian Agama yang di Kanwil, di wilayah berkolaborasi dengan Polda, dengan TNI, dengan Kodam, kemudian dengan Pemprov, dan seterusnya. Di kabupaten kota berkolaborasi dengan struktur aparat pemerintah pada tingkat kabupaten kota, kecamatan juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, inilah makanya kemudian menjadi penting berbagai upaya yang mesti kita lakukan ini harus terus kita lakukan secara kontinu tanpa harus melihat siapa pihak yang harus kita gandeng. Jadi seluruhnya kita harus melakukan sosialisasi, melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepada masyarakat agar disiplin, secara terus-menerus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, aspek yang paling utama dari upaya yang kita lakukan mengkampanyekan protokol kesehatan 5M ini adalah keteladanan. Ini aspek yang paling utama. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu, sahabat-sahabat penyuluh melakukan kampanye tentang protokol kesehatan kepada berbagai komponen masyarakat, kepada umat Islam,
tapi tidak memberikan contoh dan keteladanan yang baik, malah memberikan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan, malah mengikuti berbagai kegiatan yang terjadinya kerumunan, tidak memakai masker dan seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita berharap seluruh penyuluh agama Islam, PNS, non-PNS, dan seluruh jajaran Kementerian Agama di seluruh tingkatan struktur harus memberikan contoh dan teladan kepada umat. Bagaimana kita disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat penyuluh agama Islam, PNS, non-PNS, nanti kami akan sampaikan, teman-teman, bapak-bapak dari Direktorat Jenderal Bimas Islam sedang menyiapkan bahan, sedang mempersiapkan bahan yang bersifat, yang isinya nanti argumentasi keagamaan terkait dengan protokol kesehatan. Kenapa harus menggunakan masker? Argumentasi keagamaannya seperti apa? Kenapa harus menghindari kerumunan? Argumentasi keagamaannya seperti apa? Kenapa harus vaksinasi? Argumentasi keagamaannya seperti apa? Bahan-bahan ini nanti akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam yang kemudian kita akan distribusikan, kita akan cetak dan kita sebarkan ke seluruh penyuluh agama Islam di di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kita harapkan dengan bahan ini sahabat-sahabat penyuluh agama Islam dapat lebih memiliki motivasi untuk menyampaikan beberapa hal kepada umat. Selain daripada bahan yang bersifat materi, bahan-bahan ini, kita akan upayakan agar ketika penyuluh agama Islam itu melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada umat, itu tidak dengan tangan kosong. Ya, kita akan upayakan nanti dapat memberikan bantuan dalam bentuk masker, hand sanitizer, sabun, vitamin, dan seterusnya. Kita akan upayakan itu, sehingga kemudian selain penyuluh agama Islam nanti memberikan edukasi, mengupayakan untuk terbangunnya kesadaran umat, teman-teman penyuluh juga dapat memberikan bantuan kepada berbagai pihak dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan untuk menghindari penularan COVID serta meningkatkan imun tubuh. Nah, itu mungkin yang sedang kita upayakan juga. Sahabat-sahabat penyuluh yang saya hormati, sebagai akhir dari apa yang dapat saya sampaikan, saya ingin mengutip satu syair dari Imam Syafi'i yang bunyinya, pasti Bapak Ibu sekalian sangat mengenal syair ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kita semua menginginkan keberhasilan, kita semua menginginkan kesuksesan, kita semua menginginkan kejayaan, keunggulan dan segala macamnya lah yang baik-baik itu. Akan tapi apabila kita tidak meniti jalan untuk mencapainya, kita menginginkan kebahagiaan tapi kita tidak meniti jalan untuk mencapainya, maka ibarat bahtera itu tidak akan bisa berlayar di tanah yang kering. Artinya mustahil tercapai. Kalau kita menginginkan kesuksesan, menginginkan keberhasilan dalam berbagai upaya yang kita rencanakan, kita harus meniti jalan untuk mencapainya. Kita merencanakan dengan baik, kita jalankan dengan baik, dan kita lakukan evaluasi juga dengan cara yang baik. Nah, insya Allah dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kesungguhan yang kita tunjukkan, kita akan mampu mewujudkan berbagai harapan berbagai pihak gitu ya, akan peran serta Kementerian Agama dalam hal menangani pandemi COVID-19 ini. Benar-benar kita berharap seluruh penyuluh agama Islam mampu mewujudkan dirinya sebagai pihak yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir
kami nanti dari Kementerian Agama akan menyiapkan satu sistem informasi ya, sistem ya untuk melakukan monitoring terhadap proses sosialisasi, proses kampanye tentang pentingnya protokol 5M ini. Nanti secara teknis kita akan lebih diskusikan dengan mungkin nanti Bib Zaman ya bisa lebih menyampaikan itu, tapi kita berharap seluruh penyuluh agama Islam nanti dapat memahami bagaimana mekanisme pelaporan, karena dalam hal pelaksanaan dan implementasi kebijakan ini harus ada melalui 3 tahap. Bagaimana kebijakan itu diambil, bagaimana kebijakan itu dijalankan, dan bagaimana kebijakan itu kita monitoring dan kita evaluasi proses implementasinya. Nah, itu yang penting nanti terkait dengan sistem pelaporan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan segala hormat, mudah-mudahan berbagai upaya, berbagai ikhtiar yang kita lakukan ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, seluruh keluarga kita senantiasa sehat walafiat. Jangan pernah bosan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder, dan kita harus bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama, bahwa kita mampu berbuat yang terbaik, melakukan kampanye tentang 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kita mampu memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa, negara, utamanya adalah untuk agama Islam. Saya kira itu dari saya, dan mohon izin saya langsung izin meninggalkan tempat karena mendampingi Gus Menteri Agama untuk rapat terbatas kabinet. Selanjutnya dengan segala hormat kami aturkan kesempatan kepada moderator yang nanti akan dilanjutkan oleh Bib Zaman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat tetapi komplit dan mendalam sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Isfah Abidal Aziz atau akrab disapa dengan sapaan Gus Alex. Memang di akhir, terutama tadi poin beliau, kita harus bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama, apalagi di tengah disrupsi informasi yang sekarang terjadi di tengah masyarakat. Dan memang pada kenyataannya sementara kalangan justru menolak prokes 5M melalui pemahaman keagamaan yang barangkali perlu kita luruskan sebagai bagian dari pemerintah. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan buah pikiran atau pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Zaman, staf khusus Menteri Agama di bidang toleransi, terorisme, radikalisme, dan hubungan kementerian dan lembaga. Beliau akrab disapa dengan Habib Zaman. Assalamualaikum Gus. Atau Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus? Gus saja nggak apa-apa. Gus atau aja, Mas saja juga nggak apa-apa. Saya sungkan kalau manggil Mas. Baik, kami serahkan. Saya masih muda soalnya. Iya. Baik. Dengan segala hormat kami mohon berkenan kepada Bapak Mas Nur Zaman Gus Zaman untuk menyampaikan paparan kepada teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia. Kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dirjen Bimas Islam, Bapak Sesdirjen, Bapak Direktur Penais, Bapak Kiai Haji Isfah Abidal Aziz, staf khusus Menteri Agama, Mas Moderator, Bapak Ibu-Ibu penyuluh agama Islam seluruh Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam acara kegiatan webinar terkait peran penyuluh agama Islam dalam mengampanyekan protokol kesehatan 5M kepada masyarakat.
Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini enaknya bicara kedua karena pembicara pertama sudah menjelaskan semuanya. Jadi saya hanya akan beberapa poin saja dan poin-poin ini mungkin penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh agama Islam ketahui. Yang pertama itu adalah bahwa kami akan memonitoring apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh agama baik PNS maupun non-PNS. Karena kita sudah dapat semua nomor handphone yang dimiliki bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang pertama. Monitoring apa? Monitoring kegiatan dalam melakukan sosialisasi dan memberikan contoh baik, termasuk mengkampanyekan protokol kesehatan 5M kepada umat ini. Dengan cara apa? Dengan cara sistem yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di aplikasi, di handphone masing-masing tinggal ngisi, dan kita akan tahu daerah mana saja bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan kegiatannya, bertemu dengan siapa, itu kita akan tahu semua. Termasuk di titik desa apa, di RT mana, itu kita akan tahu hanya dengan mendapatkan nomor handphone ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, ini kenapa penting kita melakukan monitoring ini? Karena pertama, kita sebagai abdi negara, penyuluh agama ini walaupun non-PNS juga abdi negara. Kenapa? Karena mendapatkan gaji dari negara. Yang membiayai bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah negara. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tentu kita ini bagian dari melakukan asesmen terhadap kinerja bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian Agama. Mungkin bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh agama, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah melaksanakan instruksi arahan dari pimpinan bapak-bapak ibu-ibu di Kementerian Agama? Apapun bentuknya, bapak-bapak ibu-ibu harus melaksanakan. Karena yang saya tahu, yang saya dapat info, yang saya dapat dalami, dan saya mengetahui banyak informasi soal penyuluh agama, sebenarnya juga banyak penyuluh agama Islam di Kementerian Agama, baik yang PNS maupun non-PNS ini, yang tidak mengikuti protokol kesehatan, bahkan melakukan pembangkangan dalam tanda petik terhadap program-program pemerintah. Bapak dan ibu-ibu ini boleh bersikap kritis terhadap pemerintah, boleh tidak setuju dengan pimpinan, tetapi karena bapak-bapak dan ibu-ibu terikat dengan sumpah, terikat dengan kontrak yang sudah ditandatangani bapak-bapak dan ibu, maka bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh ini menjadi representasi dari negara. Apapun yang diinginkan oleh negara, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, bapak ibu-ibu harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh negara. Kenapa? Karena Pak Isfah tadi sudah menjelaskan bahwa Bapak dan Ibu ini adalah corong dari pemerintah untuk menyampaikan kebaikan kepada publik. Saya tahu dari sekian banyak penyuluh agama Islam ini, ada juga yang tidak sepakat dengan COVID ini adalah penyakit atau membantah. Itu saya tahu dan saya paham. Karena hampir setiap saat, setiap hari saya mendapatkan data yang cukup banyak. Misalnya dari BNPT saya dapat data soal penyuluh agama yang melakukan tracking di media sosial, yang melakukan monitoring di seluruh kegiatan bapak dan ibu-ibu. Jadi kami di Kementerian Agama ini memantau sebenarnya secara serius. Bahkan kami akan melakukan monitoring secara serius di beberapa provinsi terhadap penyuluh agama. Nah, ini kepentingannya apa? Kepentingannya adalah bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai penyuluh agama Islam harusnya menyampaikan pesan kepada umat, kepada masyarakat itu adalah pesan-pesan yang baik. Pesan-pesan yang baik itu apa? Pesan-pesan yang baik itu adalah pesan-pesan yang mengajak kebaikan. Pemerintah atau negara ini tidak pernah mengajak umat untuk tidak melakukan kebaikan.
Misalnya, surat edaran menteri yang meniadakan sementara kegiatan peribadatan di masjid atau di tempat ibadah. Yang pertama, itu bukan hanya masjid saja yang ditiadakan sementaranya kegiatannya, tetapi juga di tempat ibadah lain, baik itu di gereja, di vihara, di pura, di kelenteng, itu juga ditiadakan sementara. Karena itu adalah tempat ibadah. Kenapa alasannya? Alasannya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan umat. Menjaga kesehatan dan keselamatan umat itu adalah kewajiban. Hukumnya itu adalah wajib atau fardu ain. Sedangkan kalau Bapak dan Ibu tahu, saya kebetulan karena ngaji di di pesantren, sholat Jumat itu kalau hujan saja boleh untuk tidak datang, boleh untuk melakukan sholat duhur di rumah. Itu hujan loh. Sekarang orang tiba-tiba merasa paling benar dan paling pintar agamanya gara-gara pemerintah meniadakan sementara misalnya sholat Idul Adha yang sifatnya sunnah. Berbondong-bondong datang. Kenapa ini dilarang oleh negara? Sholat adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama sesungguhnya adalah menjaga keselamatan nyawa manusia. Itu yang utama. Kalau kita sakit, kita akan merepotkan banyak orang. Kalau kita sakit, kita tidak bisa beribadah lebih khusyuk, bahkan lebih baik. Tidak bisa sujud, kita hanya akan tertidur. Tidak bisa mengambil wudhu, kita tidak bisa berangkat ke masjid. Kalau kita sakit. Nah, pemerintah negara, para tokoh ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi keagamaan lain, juga mengajak melakukan himbauan, bahkan mengeluarkan fatwa bahwa menjaga keselamatan lebih utama dan meninggalkan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan dan tersebarnya penyakit itu dilarang. Kepentingannya apa? Kepentingannya sekali lagi untuk menjaga keselamatan. Bahkan ada orang cerita ke saya dulu itu banyak sekali orang tidak datang ke masjid. Ketika tidak ada surat edaran itu orang masjid biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada surat edaran peniadaan sementara tempat ibadah, tiba-tiba orang yang tidak pernah datang ke masjid rame-rame teriak, ini adalah penistaan terhadap umat Islam. Bapak kapan ketika masjid itu dibuka, kapan datangnya? Tiba-tiba merasa menjadi paling Islam, paling pintar agamanya. Ini yang harus dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan bapak-bapak ibu-ibu harus menjelaskan ini kepada umat secara baik. Mengajak kepada umat agar memahami bahwa tujuannya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Apa salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan atau menjaga jiwa itu adalah prinsip dasar di dalam agama Islam. Jadi mengatasnamakan agama untuk membunuh itu tidak boleh. Menjaga keselamatan itu yang utama. Bahkan urusan penyakit pun harus dihindari. Satu hal saya harus cerita dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Afghanistan itu, sholat Jumat dilarang atau yang menentukan boleh tidaknya sholat Jumat itu tentara. Bukan karena penyakit, tetapi karena perang. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi karena perang, kemudian sholat Jumat itu yang menentukan. Kenapa? Takut ada bom, masjidnya dibom. Yang menentukan tentara. Umat Islamnya 99% Afghanistan Muslim. Umat Islamnya banyak yang mengikuti aturan itu. Kenapa? Karena menjaga keselamatan yang utama. Itu satu. Mari kita lihat yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan Masjid Nabawi ditutup untuk umum. Pelaksanaan kegiatan peribadatannya, sholat fardunya, itu hanya dilakukan oleh pengurus masjidnya saja yang sangat terbatas. Jumlahnya mungkin 10-20 orang. Masjidil Haram bisa dilihat bagaimana cara peribadatannya yang berjarak. Kenapa? Karena itu sesungguhnya prinsip dasar Islam. Apa? Menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. Itu yang kalau kita mau ngomong itu pusat masjid Islam, Masjidil Haram itu, seperti itu yang terjadi. Masjidnya ada di kampung, yang datangnya hanya dilaksanakan sholat Jumat saja, atau kalau ada momentum tertentu saja, dan yang datang juga tidak banyak. Tiba-tiba ketika ada surat edaran pemerintah, karena persoalan tidak suka terhadap pemimpinnya, maka kemudian teriak-teriak bahwa ini adalah penistaan terhadap umat Islam.
Kata siapa di seluruh dunia melakukan seperti itu? Negara-negara Islam juga melakukan hal seperti itu. Perlindungan terhadap umat adalah tanggung jawab dari negara agar umat tetap selamat, tetap terjaga kesehatan. Ini yang perlu dicatat oleh Bapak dan Ibu-ibu, dan Bapak Ibu-ibu harus menyampaikan kepada semua orang, kepada semua umat. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu menjadi corong kebaikan kepada semua umat. Tidak boleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu menjadi provokator untuk menolak apa yang sudah diinginkan oleh pemerintah. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu menerima honor dari negara. Tanggung jawabnya apa? Uangnya diterima, kemudian orang yang ngasih uangnya dipukuli oleh Bapak dan Ibu-ibu. Itu orang seperti apa orang yang melakukan itu? Uangnya diterima tapi ngomongin terus orang yang ngasih uang. Bapak dan Ibu-ibu mungkin lebih paham soal itu. Itu perlu diingat betul. Kalau memang tidak setuju dengan pemerintah dan tidak mau menyampaikan apa yang diinginkan pemerintah, termasuk menolak yang ingin disampaikan pemerintah, Bapak dan Ibu-ibu gampang tinggal keluar saja dari penyuluh agama. Mengundurkan diri. Orang yang ngantri mau masuk jadi penyuluh agama itu banyak sekali. Nah, ini penting saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu agar Bapak Ibu paham dan sadar posisi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi penyelamat umat. Bayangkan umat agama lain itu taat untuk tidak melakukan peribadatan. Kalau umat Islam dibiarkan begitu saja untuk melakukan kegiatan peribadatan tanpa melakukan protokol kesehatan, berkurang jumlah umat kita. Mereka yang tetap bertahan. Berapa jumlah tokoh agama kita yang meninggal karena COVID? Di tempat saya itu dalam 20 hari ini ada 5.000 orang yang meninggal karena COVID, Bapak dan Ibu. Dan itu semua umat Islam itu. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan kita tidak taat? Kalau tidak percaya dengan COVID, buktinya banyak yang meninggal. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman bagi kita semua. Pak Isfah sudah menyampaikan nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan mendapatkan buku saku dan banyak hal lain yang akan disiapkan oleh Bimas Islam untuk didistribusikan bahkan untuk dijelaskan kepada umat, kepada publik agar publik ini sadar. Mudah-mudahan dalam 1 tahun kalau semua orang mau menggunakan protokol kesehatan secara ketat, berperilaku sehat dengan baik, insya Allah COVID di Indonesia selesai dan kita akan hidup normal lagi. Tetapi kesadaran itu harus muncul, harus dibangun, dan inilah tanggung jawab kita sebagai penyuluh agama Islam di garda terdepan untuk menjelaskan kepada umat Islam agar umat Islam di Indonesia tidak berkurang jumlahnya karena meninggal, karena kekeras kepalaan umat Islam dan menolak protokol kesehatan. Saya pikir ini Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya juga mohon maaf ini karena saya juga harus mendampingi Gus Menteri rapat terbatas dengan Presiden dan Menteri lain terkait PPKM darurat di Jawa dan Bali. Jadi saya harus mendampingi beliau. Kemudian juga setelah itu ada rapat dengan kanwil lain juga untuk melakukan hal yang sama, sosialisasi. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung. Tetapi sesungguhnya ini adalah pesan yang harus saya sampaikan sebagai tanggung jawab kita yang sudah berkhidmat dan memilih berkhidmat menjadi penyuluh agama dan berkhidmat kepada negara. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mind blowing sekali tadi ya apa yang disampaikan oleh Gus Nur Zaman, Habib Zaman. Justru kalau ada orang merasa sedang membela agama dengan menentang protokol COVID-19, justru yang menjadi korban adalah para asatidz, para ulama kita yang sekarang telah cukup banyak, beberapa di antara beliau-beliau yang terhormat, bukan beberapa, sudah cukup banyak yang meninggalkan kita akibat dalam tanda kutip tadi kekeras kepalaan sebahagian di antara umat Islam yang salah paham memahami doktrin-doktrin agama kaitan dengan protokol kesehatan.
Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada, tadi beliau minta disapa Mas saja, Mas Zaman, yang telah berkenan berbagi dengan kita semua. Kemudian Bapak Direktur, Pak Ses, serta para hadirin yang berbahagia. Pak Direktur, kami mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta. Beberapa di antara peserta barangkali ada yang ingin melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat penyuluh di daerah terkait dengan edukasi protokol kesehatan di tengah masyarakat yang tentu tidak mudah. Kita semua memahami itu. Sejumlah peserta sudah mengangkat tangan, raise hand. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin berinteraksi, kami berikan kesempatan 5 saja. Sebetulnya kita sudah over waktu, tapi tidak jadi soal. Kami juga tentu ingin mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat semua di lapangan. Pak Direktur, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk kita mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Baik, yang pertama kami ingin berikan kesempatan. Ini ada Pak Nanang dari Penyuluh Agama Islam Kota Kendari. Kami buka mode unmute, Mas Nanang. Mohon untuk di-accept. Silahkan sebentar saja ya. Karena banyak ini yang ingin berinteraksi dengan kita. Silakan Pak Nanang, Penyuluh Agama Islam Kota Kendari. Disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Saya selain penyuluh dari Kota Kendari, saya juga Ketua FKPI Kota Kendari. Alhamdulillah di minggu-minggu yang setelah adanya surat edaran nomor 15 sampai 17, jadi ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan langsung turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di sekitar pasar ataupun masyarakat yang ada yang biasanya menggelar kegiatan di masjid-masjid. Nah, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Nah, terima kasih, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanang. Berikutnya Ibu Dharma Krida, Penyuluh Agama Islam dari Kempas ya. Kempas atau Kempas nih, mohon dijelaskan dulu. Kami buka mode unmute-nya, mohon di-accept dulu Ibu Dharma. Mohon di yes. Ya, kami buka mikrofon Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kempas yang tepatnya bertugas di Desa Sungai Gantang. Alhamdulillah selama ini sejak instruksi Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2021 tentang prokes yang 5M. Sejak itu kami sudah mensosialisasikan ke masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, kemudian masjid-masjid taklim. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak tidak memiliki kesulitan untuk menyampaikan sosialisasi tersebut dan masyarakat menerima dengan baik. Dan alhamdulillah untuk saat ini desa saya Sungai Gantang masih dalam zona hijau. Alhamdulillah demikian. Alhamdulillah. Dari saya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dharma, selamat ya, daerahnya masih zona hijau dan kita berharap mudah-mudahan daerah lain di Indonesia segera menjadi zona hijau kembali. Berikutnya kami akan buka mikrofon untuk 3 orang lagi. Bapak Jaka Purnama, SPDI, kami buka mode unmute Bapak, mohon untuk di yes. Assalamualaikum Pak Jaka, setelah ini Ibu Nani Martini. Silakan Pak Jaka, kami sudah buka mode unmute-nya untuk di accept, untuk di yes. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya dari penyuluh agama Islam non PNS kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Tepatnya bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Dumai Kota. Alhamdulillah di sini dapat saya laporkan mengenai surat edaran dari 15 sampai surat edaran sampai dengan 17 terkait tentang prokes. Ya. Alhamdulillah tidak ada kendala satupun. Alhamdulillah masyarakat menerima apa yang kita sampaikan dari penyuluh agama Islam di Kecamatan Dumai Kota maupun di Kota Dumai. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini alhamdulillah Kota Dumai masih dalam keadaan zona hijau. Alhamdulillah, baik. Dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Nani Martini dan terakhir Bapak Wahyu Salim dengan username Wahyu Salim calon PAI 2020. Kami buka dulu untuk Ibu Nani Martini. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martini, PAI Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sejauh ini dalam menyampaikan apa-apa yang sudah diperintahkan kepada kami para penyuluh agama, alhamdulillah sudah bisa kami laksanakan dari sosialisasi 5M sampai SE 16, SE 17 itu sudah kami sampaikan. Semua warga yang kami hadapi mereka terima dengan senang hati apa yang sudah kami sampaikan. Insya Allah kami penyuluh agama Islam Kota Palembang juga nantinya kami lagi menunggu jadwal dari Pak Kanwil akan melaksanakan baksos, yaitu pembagian masker secara gratis, pembagian vitamin, dan nanti akan di-launching oleh Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani Martini. Sukses selalu berdakwah di tengah masyarakat ya. Zonanya merah, hijau, kuning di sana Bu? Sampai sekarang zona merah. Karena merah. Sudah masuk kepada level 4. Level 4. PPKM. Baik. Ya, baik. PPKM di Palembang ya. Baik, berikutnya terakhir Bapak Wahyu Salim. Kami buka mode unmute Bapak. Kami sebetulnya ingin memberikan kesempatan kepada lebih banyak user, tapi waktu kita memang terbatas. Silakan Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami sampaikan, kami Wahyu Salim, calon penyuluh agama Islam melalui mekanisme impasing tahun 2020. Jabatan sekarang adalah Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Kami sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan surat edaran Menteri Agama, baik nomor 15, 16 maupun 17 terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan gerakan 5M, kemudian juga pelaksanaan takbiran dan pelaksanaan Idul Adha. Kondisi pada saat sekarang ini Kota Padang Panjang itu termasuk PPKM yang diperketat ya, dan itu sudah diperpanjang sampai tanggal 25 ini. Mudah-mudahan nanti ya masa yang akan datang kondisi atau zona ini sudah bisa berakhir menjadi bisa diturunkan menjadi zona kuning atau zona hijau sehingga kegiatan-kegiatan bisa berlangsung secara normal. Begitu juga di jajaran madrasah kita juga sudah melakukan kepada satuan kerja di bawah seksi pendidikan madrasah. Harapan tentunya bagi kami kawan-kawan yang berkeinginan untuk impasing ke penyuluh agama Islam ini, harapan kiranya melalui Bapak Direktur bisa terpenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kami sekali lagi sebetulnya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu lebih banyak untuk dapat berinteraksi dengan Bapak Direktur. Tapi tentu saja waktu kita terbatas dan kami sampaikan bahwa acara kita ini juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube Bimas Islam TV. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat mengikuti kembali acara ini, melihat kembali, mereview kembali pesan-pesan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Staf Khusus, Bapak Gus Alex dan juga Bapak Gus Nurzaman. Kemudian terkait dengan sertifikat, link untuk download sertifikat akan kami bagikan nanti melalui grup-grup penyuluh. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan link dan bisa di-download pada link yang kami kirimkan. Terakhir, kepada Bapak Direktur, barangkali ada tanggapan setelah mendapatkan laporan dari berbagai penyuluh di seluruh wilayah Indonesia tadi, sekaligus berkenan menutup acara kita secara resmi. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Ya, untuk mikrofon masih on. Bapak Direktur, sekali lagi kami mohon berkenan untuk dapat memberikan tanggapan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh para penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, acara kita juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube Bimas Islam TV. Dan untuk sertifikat, link sertifikat nanti akan dibagikan di grup penyuluh agama Islam, nanti akan diviralkan melalui subdit penyuluh. Sekali lagi kepada Bapak Direktur, dengan segala hormat kami mohon untuk berkenan menanggapi dan menutup acara kita secara resmi. Terima kasih Mas Sigit, luar biasa. Menanggapi beberapa informasi dari penyuluh agama Islam kita, ada Bapak Nanang, ada Pak Dharma, ada Mas Jaka, ada Ibu Nani, ada Pak Wahyu Salim. Kalau mendengarkan laporan-laporan para penyuluh ini hampir semua sama, pada sudah menjalankan apa yang menjadi instruksi daripada Kementerian Agama. Cuman saya belum mendengar laporan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, kasus-kasus yang memungkinkan kita bisa masuk untuk memberikan jalan keluar. Kalau melihat laporan yang kita terima, kita bersyukur dan terima kasih kepada teman-teman yang penuh semangat, ya, penuh ketulusan hati, penuh niat ibadah dan keikhlasan untuk bersama-sama berdakwah, ya, dengan bersama-sama menyampaikan materi tentang kebangsaan dan kenegaraan ini untuk semata-mata kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya, ya, jangan pernah putus asa. Apapun yang kita lakukan, kita telah melaksanakan tugas mulia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan pernah kita berpikir apa yang harus kita dapatkan, tapi berpikirlah apa yang kita bisa berikan. Itu yang paling penting. Saya yakin ketika kita menawai Tuhan, kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik dari apa yang menjadi niat kita bersama. Sebenarnya kami berharap juga ada masukan-masukan lain mungkin. Perlu kami sampaikan juga bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, para penyuluh baik PNS maupun non-PNS, kami di pusat juga ikut memikirkan bagaimana kemudian kualitas penyuluh akan selalu meningkat, ya, di mana subdit penyuluh kami dengan jajarannya Pak Zamruni dan Pak Amir juga terus melakukan upaya-upaya bagaimana kualitas penyuluh menjadi meningkat dengan bekerjasama dengan Kominfo misalnya, dan juga mungkin pada saatnya nanti kita akan bikin kegiatan-kegiatan karena suasana pandemi. Sebenarnya ada beberapa agenda kegiatan yang kita rancang secara nasional, tapi sungguh ini karena suasana pandemi mungkin kita tunda sambil menunggu kondisi normal kembali. Yang penting kita semangat, ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, Allah memberikan kita kesehatan, Allah mengangkat derajat kita semua, Allah meringankan beban-beban tugas kita, sehingga pada akhirnya kita sampai kepada kulminasi Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup acara ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa luar biasanya penyuluh agama Islam, betapa luar biasanya Direktorat Penerangan Agama Islam, dan betapa luar biasanya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Informasi terkait webinar ini baru kami bagikan sebelum maghrib kemarin, tetapi antusiasme teman-teman dan sahabat-sahabat penyuluh begitu luar biasanya. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi atensi Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus kepada Bapak Staf Khusus, Bapak Isfah Abidal Aziz, dan juga Bapak Muhammad Nuruzzaman. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang telah mensupport acara ini, dan terutama kepada Bapak Direktur Penerangan Agama Islam. Dan tentu yang tidak kami lupakan adalah para penyuluh di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sertifikat kegiatan akan diinformasikan melalui grup penyuluh, melalui subdit penyuluh. Kemudian mari sama-sama kita akhiri dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sekretaris, terima kasih Pak Direktur, terima kasih sama-sama. Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses sama-sama. semua. Terima kasih. Sehat dan sukses semua, Pak. Amin. Alhamdulillah. Baik. Bapak dan Ibu dapat live mandiri atau kalau ingin saling menyapa, kami akan buka mikrofon untuk seluruh peserta. Baik. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bimas Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Sekjen, Pak Sekjen. Terima kasih Pak Fuad. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Fuad Nasar. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat Pak PNS. Semangat semuanya. Direktur. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam kenal tadi kepada Pak Wahyu Salim. Panjang. Terima kasih semuanya. Lampung hadir, Lampung. Luar biasa. Salam kenal. Luar biasa. Izin saya lanjut. Ya. Selamat untuk semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Sukses. Puas hadir. Terima kasih. Puas hadir Pak. Terima kasih. Izin pamit. Ya Bu. Chatnya dibuka Pak Admin. Admin. Chatnya dibuka, mau saran. Boleh saran. Terima kasih. Chatnya dibuka bisa. Baik, untuk chat bisa dibuka. Kami mohon kepada admin untuk membuka kolom chat. Ya Rasulullah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang mau membuka kolom. Terima kasih buat semua teman-teman penyuluh agama se-Indonesia. Pemalang hadir. Terus bergerak. Ya Pemalang. Semangat selalu. Ayo. 1003 Pemalang. Salamnya. Terima kasih semuanya. Apa kabar Bang Biasa. Hadir. Atas nama Subdit Penyuluh Agama Islam, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman antusias ikut acara ini. Pamit. Pak Dirjen. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jaya penyuluh kita. Terima kasih. Jam siang. Aju jaya penyuluh kita. Aju jaya penyuluh kita. Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia penyuluh.